Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui seperti apa hasil penelitian sementara dari kerangka manusia yang berada di situs Kumitir di Mojokerto, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama rekan kami dan Nachota Yesida di Mojokerto, Jawa Timur. Nachota, silakan informasinya. Ya, Alfa dan pemirsa, benar sekali saat ini saya berada di Mojokerto, tepatnya di situs Kumitir. Sebenarnya kalau dilihat secara luas, tidak hanya di lokasi saya berdiri, ada beberapa titik. Namun untuk khusus hari ini kita memang akan melihat lebih dekat mengenai kerangka yang ditemukan sekitar 1 hingga 2 pekan lalu. Dan di belakang saya memang, yang saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan Bu Tuti selaku antropologi dari FISIP UNER. Bu Tuti, selamat sore. Selamat sore. Bu Tuti, ini kalau penelitian sementara yang di belakang kita ini kemudian ditemukan kerangka sekitar 1 pekan lalu, ini kondisinya kalau secara sementara ini diperkirakan waktu pemakaman ataupun umurnya sekitar berapa tahun lalu, Bu, atau berapa ratus tahun lalu? Baik, sebelumnya terima kasih kepada pimpinan ekskavasi di situs Kumitir, karena ini adalah satu pendekatan bagus ya, bahwa arkeolog melibatkan bidang ilmu lain gitu untuk melihat sesuatu yang tidak ada di bidang itu gitu. Nah, arkeolog mengundang saya untuk melihat itu yang memang keseharian kita bertugas menganalisis rangka gitu ya. Dan itu adalah bagian dari bidang ilmu antropologi ragawi, dan di bawahnya ada antropologi forensik. Jadi melihat ini temuan rangka ini, kita mengaplikasikan 2 metode itu ya, jadi antropologi ragawi dengan forensik. Nah, untuk melihat ini kita menerapkan protokol, ya, protokol antropologi forensik. Nah, yang pertama kali kalau dalam situasi seperti ini yang kita lihat adalah posisi. Posisinya seperti apa? Oh, kita lihat di situ. Oh, misalnya bagian pelvisnya tidak menghadap ke atas, yang bagian pubis itu misalnya, sehingga itu mengindikasikan bahwa rangka ini tertelungkup gitu. Juga bagian kaki gitu ya, itu juga menunjukkan, mengindikasikan bahwa oh ini tertelungkup gitu, sehingga kita menyimpulkan berdasarkan beberapa indikator bahwa ini adalah dalam posisi tertelungkup. Lantas tangan posisinya juga terlipat gitu ya di depan dada, terus itu tengkurap, tertelungkup. Lantas kemudian informasi apa saja yang bisa kita baca, itu bisa kita gambarkan sebagai misalnya kalau bertemu gini kan saya kenal, oh ini mas ini, itu mbak itu gitu ya. Tapi kalau dalam posisi rangka semua sama kan, rangka. Nah, oleh karena itu kemudian perlu keterampilan khusus untuk bisa mengidentifikasi itu. Nah, biasanya yang kita identifikasi adalah ciri demografis. Ciri demografis itu terdiri dari misalnya kita harus melihat itu jenis kelaminnya apa sih? Itu kira-kira tinggi badannya berapa sih? Itu umurnya berapa sih gitu. Kira-kira sebab kematiannya apa dan sebagainya. Nah, saya bersama teman tim itu melihat di sini beberapa indikator, dan itu kita lihat misalnya berdasarkan di sini itu petanda di tengkorak, itu adalah petanda untuk jenis kelamin ya. Akurasinya lumayan tinggi, 85%. Kemudian yang kedua adalah pelvis, itu untuk akurasi yang tinggi. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa disitulah letak beda laki-laki dan perempuan. Karena pelvis kan pasti sebagai petanda bahwa yang satu perempuan karena akan punya anak kan, sehingga secara morfologi dia harus beda dengan pelvisnya laki-laki. Dan itu gampang. Kalau boleh tahu ini perkiraan ada prediksi ini di zaman Majapahit, apakah di zaman baru atau seperti apa, atau nanti akan butuh proses lebih panjang lagi? Perubahan morfologi, saya kira tidak terlalu berbeda gitu ya dengan kalau andai ini adalah dari rangka Majapahit. Kita tentu saja berharap ya kalau ini memang dari Majapahit, itu adalah hadiah besar karena kita tidak punya data tentang Majapahit untuk manusia. Nah, itu kita tidak bisa dalam waktu singkat mungkin tidak berubah banyak gitu ya, karena secara morfologi ini sudah modern human gitu ya. Jadi Homo sapiens yang sudah modern sama seperti kita. Berarti artinya ini apakah diperkirakan di zaman baru atau seperti apa sejauh ini, atau nanti masih akan butuh tahap-tahap lain, Bu? Untuk melihat zaman baru, ini sudah di masa-masa yang kalau klasik sampai ke modern itu kan tidak terlalu banyak berubah ya. Nah, tapi kalau misalnya perlu penelitian lebih lanjut, saya perlu dating. Itu untuk supaya kita tahu pastinya zaman kapan sih dia sebenarnya waktu itu masih hidup gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sekarang kita ketahui ya umur matinya dia masih muda, 20-30 perkiraan gitu ya. Nah, kalau melihat kondisinya ini adalah tengkurap, apakah ini kemudian memang tanda kutip memang sengaja dimakamkan atau memang terkubur tanda kutip itu, atau seperti apa Bu kondisinya? Dan biasanya kan kalau mungkin koreksi jika salah, jika memang dimakamkan status sosial tertentu, biasa ada ciri-ciri tertentu atau seperti apa sejauh ini, Bu? Ya. Saya bandingkan dengan temuan yang di dekat-dekat sini ya, di daerah Sumurupas ya. Itu ada 5 rangka di sana yang
jelas-jelas status sosialnya tinggi itu. Mengapa? Karena dia dikuburkan di tempat suci sakral ya di dalam candi. Satunya di dekat sumur yang disebut sumur upas itu, dan sumur itu pada waktu itu memang bagian dari sesuatu yang sakral. Dan masing-masing itu ditandai dengan gigi yang dikikir ya, yang dipangur, yang dimodifikasi gitu. Dan itu pada waktu itu menunjukkan ini status sosial yang tinggi untuk model yang seperti ini, seperti itu. Nah, ini tidak saya lihat ada sejauh yang saya lihat ya, karena ini belum terekspos semua, itu tidak ada modifikasi gigi. Ya. Terakhir mungkin penemuan ini kondisinya masih bagus atau bagaimana Bu untuk struktur tulangnya? Kalau dari susunan tulang ini lengkap, karena mulai dari tengkorak sampai ujung kaki itu ada. Hanya saja karena tidak terekspos semua ya, jadi kita tidak bisa menentukan ini bagus atau tidak. Tapi sebagian memang sudah remuk ya, karena mungkin ada orang yang kepingin ngelihat, mungkin karena kejatuhan jadi remuk. Jadi itu yang membuat kemudian ini agak susah untuk diidentifikasi. Tapi identifikasi dasar sudah kita lakukan, gitu ya. Terima kasih Bu Tuti, kita tunggu nanti informasi terbarunya bagaimana hasil dari penelitian di situs ini. Terima kasih Bu Tuti. Tadi pemirsa dari Mojokerto, kita kembalikan ke studio di Jakarta. Nah, Cotai sudah mengabarkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur.